Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal asdiqa al ahibba, kaifa halukum? Natamanna annakum jami'an fi sihatin wa afiyatin bi taufiqillahi azza wa jalla. Tayyib ayyuhal ikhwan, ayyuhal asdiqa, fi hadzal liqa nahnu sanadrus 'anil kalimah wa aqsamuha. Baik teman-teman, di kesempatan ini kita akan belajar tentang al-kalimat wa aqsamuha. Apa itu kalimat dan pembagiannya? Perlu diketahui sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya bahwa kalimat dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya adalah kata. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Sebelum masuk ke pembagian kata, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu sebenarnya pengertian atau definisi dari kalimat, definisi dari kata dalam bahasa Indonesia. Teman-teman bisa membuka materi di halaman 13, al-kalimatu wa aqsamuha. Di situ ada ta'riful kalimah, ada definisi dari kata, definisi yang sangat simple tapi mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. Ta'riful kalimah mufradu kalimin wahya lafdun yadullu ala makna. Jadi definisi dari kalimat itu adalah mufradu kalimin, adalah bentuk tunggal dari kalim. Jadi kalau kalimat itu jamaknya adalah kalim. Apa itu kalimat? Wahia lafdun yadullu ala makna. Intinya kata itu adalah lafaz yang memiliki makna. Sebetulnya ada beberapa perbedaan antara kalam, kalimat, dan kaul, tapi fokus kita adalah pada pertemuan ini membahas tentang pembagian kata, atau dalam bahasa Arabnya pembagian kalimat. Wa tashmalu alal ismi wal fi'li wal harfi. Jadi kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ismu, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata benda. Kemudian yang kedua al-fi'lu, kalau kita terjemahkan artinya adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harf, huruf. Apa itu isim? Apa itu kata benda? Kata benda adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Jadi yang disebut dengan kata benda adalah kata yang menunjukkan makna, kata yang memiliki makna pada kata itu sendiri, walam taktarin bizamanin, dan tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai zaman. Nah, dan dalam bahasa Arab setiap kata itu memiliki tanda-tanda tersendiri. Adapun tanda-tanda dari isim, tanda-tanda dari kata benda, di antaranya alamatuhu al-awwalu al-jarru. Jadi setiap kata benda itu memiliki ciri-ciri tersendiri untuk bisa membedakan
apakah kata itu termasuk kata benda atau kata kerja. Ciri pertama dari kata benda adalah al-jarru. Jadi setiap kata benda itu bisa dijerkan. Apa itu jer? Nanti dalam pembahasan selanjutnya akan kita bahas. Nah, jer yang dimaksud dalam kata benda adalah wa huwa kasrotun yahdusuha amilul jarri. Jer dalam kata benda di sini adalah kasroh yang disebabkan oleh faktor yang membuat kata itu menjadi di kasroh atau di jer. Nah, faktor yang menyebabkan jer itu bisa berupa harf, berarti harfu jer, bisa juga berupa idhofah, jadi ada mudhof, ada mudhof ilaih. Bisa juga yang menyebabkan jer itu adalah karena tabaiyah, karena mengikuti kata sebelumnya, misalnya naat, man'ud dan seterusnya. Contohnya misalnya bahwa kata itu disebut dengan kata benda misalnya ketika dimasuki huruf jer, misalnya kata fil fasli. Nah, kata al fasli di situ disebut dengan kata benda karena bisa dimasuki huruf jer, yaitu huruf jer fi. Nah, kata kerja nanti tidak bisa dimasuki huruf jer. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua dari kata benda atau isim adalah at-tanwin. Setiap kata benda itu bisa ditanwin akhirnya. Saya ulangi, setiap kata benda itu bisa ditanwin akhirnya. Artinya setiap kata yang bisa dibaca tanwin di akhir kata, maka bisa dipastikan kata itu adalah kata benda. Adapun tanwin itu ada beberapa macam, tapi kita tidak membahasnya saat ini. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang macam-macam tanwin. Intinya tanda kata benda atau tanda isim yang kedua adalah apa tadi? Adalah tanwin. Kemudian tanda yang ketiga dari kata benda itu adalah an-nida. An-nida itu panggilan, bisa dipanggil. Misalnya nama orang itu bisa dimasuki ya, misalnya ya Muhammadu. Nah, itu bisa dipanggil, berarti kata benda. Ya Fatimatu. Nah, kata Muhammad, kata Fatimah di situ berarti karena bisa dipanggil memiliki salah satu tanda dari isim kata benda, maka bisa dipastikan kata Muhammad dan kata Fatimah adalah isim atau kata benda. Kemudian tanda yang keempat dari kata benda adalah qabulu al, bisa menerima al. Nah, tapi al di sini adalah bukan al mausulah. Al mausulah itu misalnya alladzi, allati, bukan. Artinya yang dimaksud dengan al di sini adalah al yang melekat pada salah satu kata, pada suatu kata. Misalnya kursiyun. Kursiyun ketika dimasuki al menjadi al kursiyu. Nah, kata al kursiyu di situ disebut dengan kata benda. Kenapa? Karena ada al di situ. Kemudian tanda yang terakhir, tanda yang kelima dari kata benda adalah al-isnad ilaih. Artinya bisa disandarkan kepada kata yang lain. Untuk penjelasan tentang isnad ilaih nanti kita akan bahas di lain waktu. Jadi intinya saya ulangi bahwa tanda dari isim itu ada 5. Yang pertama itu adalah al-jarru, kemudian at-tanwin, yang ketiga an-nida, yang keempat qabulu al, bisa menerima al, yang kelima al-isnad. Tetapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa
Ketika satu kata itu sudah menerima satu tanda dari kata benda, maka tidak bisa dimasuki tanda yang lain. Misalnya kata kursiyun, di situ berarti sudah ada tanda dari kata benda yaitu tanwin. Tidak boleh kemudian ditambah al menjadi al kursiyun. Tidak. Kalau dimasuki al maka menjadi al kursiyu. Tidak bisa atau tidak boleh dibaca al kursiyun. Itu beberapa tanda dari kata benda. Kemudian pembagian kata yang selanjutnya adalah al-fi'lu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, al-fi'lu itu artinya adalah kata kerja. Nah, apa bedanya kata benda dan kata kerja? Kalau kata benda tadi itu lam taktarin bizamanin, tidak ada waktunya. Sedangkan kata kerja atau al-fi'lu huwa lafdun yadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtaronan bi ahadil azminati thalatha. Sedangkan kata kerja adalah kata yang sama, artinya sama dengan kata benda yang memiliki makna tapi bersamaan dengan salah satu dari 3 waktu. Waktu itu kan ada 3. Al-madi, waktu yang sudah lewat, kemudian al-hal yang sedang terjadi, kemudian al-mustaqbal, waktu yang akan terjadi. Jadi sudah, sedang, dan akan. Setiap kata yang memiliki waktu itu namanya kata kerja, disebut dengan kata kerja. Adapun pembagian dari fi'il itu ada macam-macam, tergantung berdasarkan apa. Jadi yang pertama misalnya pembagian fi'il bi'tibari zaman, dilihat dari waktunya, dilihat dari zamannya, maka fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mudhari'un, adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Yaitu yadullu ala hadasin yaqa'u zamanul takallumi. Jadi yang disebut dengan fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sedang terjadinya pekerjaan ketika seseorang itu berbicara. Misalnya, adapun dari fi'il mudhari itu ada tanda-tandanya tersendiri. Tanda dari fi'il mudhari itu adalah yang pertama qabulu dukhulis sin, bisa menerima sin. Bisa menerima sin tanfis, namanya sin tanfis. Misalnya di sini contohnya sa'adrusu. Jadi kata adrusu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, untuk bisa memastikan apakah itu fi'il mudhari, maka bisa dimasuki dengan sin. Kalau sudah ada sin tanfis di depannya menjadi sa'adrusu, sayadrusu, satadrusu dan seterusnya, itu dipastikan adalah fi'il mudhari. Kemudian tanda fi'il mudhari yang kedua adalah qabulu dukhuli saufa, bisa menerima saufa. Dari kata adrusu menjadi saufa adrusu. Misalnya teman-teman kalau membaca Al-Quran di surah At-Takasur, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, kata ta'lamun di situ adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dimasuki saufa. Nah, kemudian tanda fi'il mudhari yang selanjutnya adalah qabulu dukhuli hurufin nasbi, bisa dimasuki huruf-huruf nasab. Apa itu huruf nasab? Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tapi saya kasih contoh, saya berikan contoh, misalnya adalah huruf nasab an.
kata adrusu itu bisa dimasuki an menjadi an adrusa. Kemudian yang terakhir tanda dari fi'il mudhari adalah qabulu dukhuli hurufil jazmi. Bisa menerima atau bisa dimasuki oleh huruf jazm. Ambil contoh misalnya tadi kata adrusu dimasuki lam menjadi lam adrus. Nah, kemudian tanda selanjutnya dari fi'il mudhari adalah bada'uhu bi ahadi hurufil mudhari'ah. Diawali dengan salah satu huruf mudhari'ah. Nah, huruf mudhari'ah itu apa? Huruf mudhari'ah itu terhimpun dalam kata bisa dibaca anita atau anaitu. Jadi hamzah, nun, ya, ta. Misalnya tadi ada kata adrusu, berarti di situ ada hamzah di depannya namanya hamzah mudhari'ah. Kemudian bisa diganti nun menjadi nadrusu. Nah, jadi hamzahnya diganti menjadi nun. Kemudian bisa juga dirubah menjadi ya menjadi yadrusu. Kemudian bisa juga dirubah menjadi ta menjadi tadrusu. Jadi adrusu, yadrusu, tadrusu, nadrusu itu menunjukkan bahwa di situ adalah fi'il mudhari karena adrusu ada hamzahnya, nadrusu ada nunnya, yadrusu ada yanya, tadrusu ada tadi setiap awal atau permulaan kata kerja tersebut itu disebut dengan fi'il mudhari. Kemudian tanda selanjutnya dari fi'il mudhari itu bisa dimasuki qabulu dukhuli qad. Bisa dimasuki qad, misalnya qad adrusu. Nah, untuk qad ini nanti bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari, tapi faidahnya atau maknanya berbeda. Kalau masuk ke fi'il mudhari itu litaklil, artinya kadang-kadang. Qad adrusu, terkadang saya belajar. Tapi kalau masuk fi'il madhi, qad darastu, itu litakid, artinya sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh sudah atau telah belajar. Kemudian tanda selanjutnya dari fi'il mudhari itu qabulu ya ilmu khotobah, bisa menerima ya yang menunjukkan mukhatabah. Yang terakhir qabulu nunit taukid. Fi'il mudhari itu bisa menerima nun di akhir fi'il mudhari. Misalnya adrusu ditambahi nun menjadi adrusunna. Nah, itu artinya sungguh-sungguh saya belajar. Kemudian pembagian fi'il berdasarkan zamannya. Yang kedua adalah madin, fi'lu madin. Kalau fi'il mudhari tadi adalah ma yadullu ala hadasi yaqa'u zamanat takallum, kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan terjadinya pekerjaan ketika sedang diucapkan. Sedangkan fi'il madhi itu adalah yadullu ala hadasin waqa'a qabla zamanit takallum, adalah fi'il yang menunjukkan atau yang terjadi sebelum diucapkan. Jadi fi'il madhi itu sebelum diucapkan sudah terjadi. Misalnya saya sudah makan. Nah, itu berarti sebelum diucapkan kata pekerjaan itu sudah dikerjakan. Nah, adapun fi'il madhi juga memiliki tanda-tanda. Yang pertama adalah qabulu ta'it ta'nis as-sakinah, bisa menerima tak ta'nis yang mati di akhirnya. Misalnya kata darosa jadi darosat, ada tak di akhir kata darosa, itu menunjukkan fi'il madhi. Kemudian qabulu ta'il fa'il, bisa menerima ta fa'il. Misalnya kata darosa ditambah tu ta ti. Nah, tu ta ti itu namanya ta fa'il. Kemudian ini yang sama dengan fi'il mudhari. Tanda dari fi'il madhi yang ketiga adalah qabulu dukhuli qad, bisa menerima qad.
tapi artinya beda. Kalau fi'il mudhari tadi artinya adalah kadang-kadang, kalau fi'il madhi artinya qad di sini mempunyai makna untuk penguat. Misalnya qad darasat, dia sungguh-sungguh telah belajar. Kemudian yang ketiga, pembagian fi'il yang ketiga adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Ya dulu ala talabi ba'da zamani takallum. Fi'il amar itu adalah kata kerja yang menunjukkan permintaan untuk dikerjakan setelah diucapkan. Misalnya tulislah. Nah, sebelum dikerjakan itu sudah diucapkan terlebih dahulu, diminta, dimohon untuk dilakukan. Talabi ba'da zamani takallum. Tulislah, berarti sebelum proses menulis itu dikerjakan sudah ada permintaan atau perintah untuk menulis. Nah, adapun tanda-tanda dari fi'il amar itu yang pertama adalah dalalatuhu ala tolab, menunjukkan permintaan atau permohonan atau perintah. Kemudian tanda yang kedua adalah qabulu ya ilmu khotobah, bisa menerima ya mukhotobah. Misalnya udrus ditambah ya mukhotobah menjadi udrusi, ijlis, ijlisi, uktub, uktubi, dan seterusnya. Tanda yang ketiga dari fi'il amar adalah qabulu nunit taukid, bisa menerima nun taukid. Misalnya udrus menjadi udrusanna, ijlis, ijlisanna, dan seterusnya. Itu pembagian fi'il atau kata kerja berdasarkan waktu atau zamannya. Jadi berdasarkan waktu atau zaman, kata kerja itu dibagi menjadi 3: fi'lul mudhari, fi'lu madin, dan fi'lu amrin. Nah, adapun bi'tibari i'rab wal bina ini mungkin akan kita jelaskan di kesempatan yang lain, tapi secara garis besar fi'il atau kata kerja berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi 3. Kemudian teman-teman, pembagian kata yang ketiga dalam bahasa Arab yaitu ada yang namanya al-harf. Jadi al-harf itu bukan kata yang bukan kata benda, bukan juga kata kerja. Lafdun dalla ala makna fi ghairihi, kata yang bisa memiliki arti kalau sudah digabung dengan kata yang lain. Nah, itu definisi dari huruf. Huruf itu adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali sudah dikaitkan atau digabungkan dengan kata yang lain. Nah, apa tandanya? Karena huruf atau harf itu adalah yang tidak memiliki makna kecuali sudah dihubungkan dengan kata yang lain, maka tandanya juga seperti itu. Layak balu alamata ismin au fi'lin. Tandanya dari kata huruf adalah tidak menerima tanda-tanda dari kata benda, tidak juga menerima tanda-tanda dari kata kerja. Nah, adapun pembagian dari huruf itu, yang pertama adalah pembagian berdasarkan amalnya, berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah layak mal, huruf itu tidak berfungsi sama sekali. Nah, misalnya huruful istifham, huruf-huruf kata tanya itu tidak merubah apapun dalam satu susunan kalimat. Layak malu aksara huruf, misalnya yang pertama adalah huruful istifham, kemudian yang kedua huruful atfi. Kemudian ada juga yang kedua, pembagian berdasarkan amalnya, ya malu fil ismi faqat. Nah, huruf ini hanya bisa masuk ke kata benda saja. Misalnya huruf jar, inna wa akhwatuha, al-huruf mustabaha bilaisa, hurufun nida, huruful istisna.
Nah, ini hanya bisa masuk ke kata benda. Kemudian yang ketiga adalah ya'malu fil fi'li faqat, yang hanya bisa beramal atau masuk ke dalam kata kerja saja, yaitu misalnya huruful jazmi dan hurufun nasbi. Adapun hukum dari huruf itu adalah mabniyah. Mabni artinya itu sudah ketetapan dari sananya, tidak seperti isim kata benda atau juga fiil kata kerja yang bisa berubah ketika ada faktor-faktor yang bisa membuat isim atau fiil tersebut berubah. Jadi terakhir sebelum diakhiri, saya ingin memberikan sedikit ringkasan bahwa yang pertama, pembagian kata dalam bahasa Indonesia, kalau di bahasa Arab kan artinya kalimat, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, kata benda, kemudian fi'lun, kata kerja, kemudian harfun, harf, dimana tanda-tandanya tadi sudah kita jelaskan meskipun secara singkat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan nanti setelah ini akan saya berikan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.